lae leget wektu kekuket sadulita mel tole gareng Petruk sarta Bagong apa Pak ana dawuh apa Pak apa Bapak Semar padha maju rene tole bakal tak dongengi dongeng sing marake lejaring atimu kabeh. Nggih mo, nggih Pak. Nggih rombone. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tadi adalah suatu prolog untuk masuk berjumpa kembali dengan saya Romo Alexius di Sabtu sore santai bersama Romo Alexius dari Gereja Ortodok Solo. Saudara-saudara, di Sabtu sore santai ini saya ingin mengajak saudara-saudara, terutama saudara-saudaraku umat percaya, untuk sedikit memahami tentang suatu tradisi, kebiasaan yang masih berlaku sampai hari ini, karena di sekitar kita itu sayang kalau kita tidak sampai mengerti dan memahami. Suatu cerita di dalam pewayangan yang ingin saya ceritakan sore hari ini, yang saya ingin ajak saudara-saudara memahami, adalah suatu cerita ruwatan, di mana ruwatan itu adalah suatu tradisi ritual yang masih eksis di bumi Nusantara ini, terutama di wilayah Pulau Jawa. Dan ritual dari ruwatan ini sudah berlaku sejak zaman sebelum Majapahit, dan akhirnya turun-temurun diwariskan sampai hari ini. Ibu bapak saudara-saudara, cerita ruwatan ini, kata ruwatan itu berasal dari kata pangruatan, yaitu diruat, artinya dibebaskan, dilepaskan dari berbagai macam sengkolo, dari berbagai macam kesialan hidup, agar dengan diruat itu orang akan mendapatkan kebahagiaan hidupnya, akan mendapatkan keselamatan, lepas dari sakit dan sebagainya. Maka orang Jawa banyak sekali melakukan ritual, dan salah satu ritual itu adalah selamatan. Saudara-saudara, ruwatan itu biasanya dilakukan orang-orang yang harus diruat. Itu adalah orang-orang yang lahir pas tengah hari, orang yang ontang-anting, itu hanya anaknya satu saja, orang yang
Sendang Kapit Pancuran, yaitu wanita, kemudian punya saudara, adik dan kakak laki-laki, atau pancuran kapit sendang, laki-laki, adiknya perempuan, kakaknya perempuan, Pendowo lima laki-laki semua. Itu menurut tradisi Jawa itu semuanya harus diruat, karena kalau tidak diruat itu menjadi makanannya Bathara Kala. Dalam kisah ruatan ini atau dalam bahasa pewayangan lakonnya disebut Murwakala. Ceritanya adalah Bathara Guru pada suatu hari, di siang hari, tengah hari, dia keliling dunia naik Lembu Handini bersama istrinya Dewi Uma. Namun waktu tengah hari itu bersama istrinya di atas Lembu Handini, Bathara Guru ini muncul suatu hasrat, yaitu ingin berhubungan badan dengan istrinya, sesuatu yang melanggar aturan para dewa. Karena itu di siang hari itu, karena keinginannya yang begitu menggebu, Bathara Guru ini keluarlah yaitu air maninya yang akhirnya jatuh di samudra, dan sesudah jatuh di samudra itu muncullah bayi raksasa yang kemudian mencari bapaknya, diantar oleh Dewa Brahma, kemudian Dewa Wisnu. Dalam cerita lain diantar oleh Bathara Narada untuk datang ke Kahyangan bertemu kepada bapaknya. Dan karena bayi ini besar tetapi seperti raksasa dan memiliki siung gigi yang panjang, maka Bathara Guru mau mengakui sebagai anak kalau giginya mau dicopot, yaitu siungnya. Akhirnya mau. Dan sesudah itu Bathara Kala ini diberi nama Bathara Kala. Itu lapar, ingin makan, minta makan sama ayahnya yaitu Bathara Guru, dan akhirnya Bathara Guru memberi jatah makan yaitu orang yang Sukerto, orang Utang-Anting, Pendowo Limo, lahir di siang hari, semuanya itu adalah jatahnya Bathara Kala yang boleh dimakan. Akhirnya laparlah Bathara Kala ini dan turun di dunia ingin mencari makan siapa saja yang mau dimakan, yang adalah menjadi jatahnya. Karena itulah kemudian Bathara Guru mengingatkan, memerintahkan kepada Bathara Narada untuk menyamar sebagai dalang supaya mengingatkan orang-orang yang harus jatahnya Bathara Kala ini dapat nantinya diruat. Dan Bathara Narada menyamar sebagai seorang dalang, namanya Dalang Kondowono. Dan pada saat tengah hari
Bathara Kala itu mengejar-ngejar orang yang harus menjadi mangsanya. Di saat itulah Bathara Narada yang menyamar sebagai dalang ini sedang mendalang. Bathara Narada sedang mendalang di suatu tempat. Bathara Kala ini lapar, kemudian makan sesajian yang dipakai untuk sesaji di dalam pendalangan itu, dan akhirnya kesengsem oleh cerita pewayangan itu sampai akhirnya lupa. Dan akhirnya Bathara Kala ini diajak dialog sama sang dalang Kanda Buwana ini, dan akhirnya orang-orang yang harus menjadi makanannya Bathara Kala ini terbebaskan karena dapat ditebak oleh si dalang semua apa yang ada di dalam tubuhnya Bathara Kala ini, sehingga Bathara Kala tidak jadi makan orang yang harus menjadi jatahnya itu. Itulah akhirnya orang-orang yang Sukerto ini terlepas, terbebaskan oleh dalang Kanda Buwana, sehingga akhirnya turun-temurun sampai hari ini orang harus diruat supaya terbebas dari makanan Bathara Kala. Itulah sedikit cerita Murwakala, yaitu pangruatan. Saudara, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk sedikit memahami cerita ini, karena cerita pangruatan ini sebenarnya tergenapi oleh Kristus itu sendiri. Bagaimana itu bisa? Iya, saudara, sebenarnya cerita Murwakala, cerita dari pangruatan ini adalah tipologi tentang Kristus. Kegenapannya itu ada di dalam Kristus, bukan hanya suatu cerita pewayangan saja, tetapi harus tergenapkan di dalam Kristus. Bagaimana itu bisa? Ibu, bapak, saudara, bukan hanya orang yang Sukerto saja yang harusnya itu diruat. Semua orang harus diruat, karena sejak manusia itu jatuh dalam dosa, ada di dalam kuasa kematian, kuasa dosa, dan kuasa kematian dan dosa itu diakibatkan oleh kuasa iblis. Maka dosa, kematian, dan iblis itu telah menguasai seluruh keberadaan manusia. Maka semua manusia itu harus diruat. Bukan hanya yang pendolimo saja, bukan yang ontak-antik saja, bukan yang geruk-gerlawang saja, bukan yang kedono kedini saja, tetapi semua manusia harus diruat supaya itu mengalami selamat. Dan di dalam kisah pewayangan Murwakala ini yang dapat meruat itu seorang dalang. Dalangnya itu namanya Kanda Buwana. Kanda itu bahasa Jawa, artinya itu sabda, firman. Buwana itu jagat. Jadi Kanda Buwana yang bisa meruat orang-orang Sukerto ini adalah firman yang menjelma menjadi manusia di jagat ini, dan itu tidak ada lain kecuali adalah Sang Kristus Yesus. Karena Kristus itu sebagai firman, yaitu ilahi, dan dia menjelma menjadi manusia untuk mengalahkan kuasa dosa,
kuasa kematian dan kuasa iblis melalui kebangkitannya. Maka di dalam Kristus itulah kekuatan yang sebenarnya itu terjadi. Jadi bagi saudara-saudara kita yang sudah ada di dalam Kristus, sudah diruat. Pengruatan itu terjadi di dalam Kristus Yesus. Dalamnya itu sendiri sebenarnya adalah penjelmaan dewa yang menyamar sebagai dalang. Dewa sebagai sesembahan, tapi menjelma sebagai dalang yang ngamen barang catur di dunia. Itulah Kristus sebagai sabdanya Allah yaitu ilahi menjelma menjadi manusia, menjadi hamba di dunia ini. Karena itulah dalam Kondo Buwono itu tergenapi di dalam Kristus. Yang bisa meruat adalah dalam Kondo Buwono, yaitu sabda yang menjelma menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Jadi kalau setiap hari kita diruat melalui tradisi terus-menerus seperti itu kita ada di dalam bayang-bayang yang harus digenapi, yaitu Kristus. Satu hal lagi, para Sukerto ini bisa selamat karena diaku oleh si dalang sebagai anaknya. Dilindungi oleh dalang sebagai anaknya, maka akhirnya Bathara Kala itu kalah. Sang Ngriman sama sang dalang, dan anak-anak yang diaku itu Sukerto itu tidak menjadi mangsanya. Kristus itu adalah putranya Allah. Siapa yang ada di dalam putra Allah, yaitu menyatu dengan Kristus, percaya kepada Dia sebagai anak-anak Kristus, sebagai anak-anak Allah, maka orang itu terselamatkan dan ditebus, dan itu diruat yang sebenar-benar. Ibu, bapak, saudara-saudaraku, umat Kristen yang sudah ada dalam Kristus, saudara-saudara semua sudah diruat. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang masih ada di dalam tradisi itu, ya kita ingatkan bahwa dalam Kondo Buwono yang sebenarnya itu Kristus, maka harus datang diruat, percaya kepada Kristus. Dengan hati yang penuh cinta kasih, kita ajak untuk bertemu kepada Sang Dalang Kondo Buwono, yaitu sabda yang menjelma menjadi manusia di jagat ini adalah Yesus Kristus. Kiranya cerita pangkuatan Purwokala ini menjadi pengingat kita bahwa kita telah diruat oleh Kristus, dan setiap hari Minggu kita selalu menyatu dengan Kristus, menyatu dengan dalam Kondo Buwono itu, sabda menjelma menjadi manusia itu dalam bentuk tubuh dan darah di dalam salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lalai, besok adalah hari Minggu untuk datang kepada gereja, menyatu dengan Kristus sebagai kepenuhan dari cerita saya dalam Kondo Buwono, sabda yang menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dole, ayo, wis bubar. Saiki ceritane wis bubar, padha mulih. Amin.